Ketika persoalan datang hadir dalam hidup bertubi-tubi, seseorang bisa panik, sepertinya tidak mampu menghadapinya. Namun, bagi orang beriman, hal ini menjadi kesempatan bahwa imannya teruji seperti emas yang terus-menerus dimurnikan. Firman Tuhan menguatkan, sebab dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Umat Tuhan senantiasa ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Jangan sampai kita tidak menyadarinya bila mana masalah sedang hadir di dalam diri kita. Selamat hari Minggu ke-8 setelah Trinitatis, Bapak Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kau persembahkan 1/10 kepadamu. Saat kita terdesak, memerlukan bantuan, perlu ada yang menyertai dan melindungi. Yakub di dalam pelariannya ternyata beroleh janji dari Tuhan, akan disertai dan dilindungi. Lalu yang paling luar biasa menjadi sukacita kita adalah dengan Immanuel, Allah menjadi manusia, menemui kita, hadir bersama dengan kita di dalam berbagai keadaan. Bagaimana manusia yang sempurna, sebagaimana diciptakan, sudah nyata di dalam diri Tuhan Yesus.
Nyawa Yakub terancam sampai dia melarikan diri dari rumah. Sebagai kesayangan mama yang bekerja di sekitar rumah tentunya berat baginya. Namun karena ancaman abangnya Esau yang akan membunuhnya, sebab mendahului menerima berkat dari ayahnya. Kalau pada masa kini yang sering menjadi rebutan adalah warisan materi dari orang tua, namun saat ini hal yang menarik adalah berkat Tuhan yang dinyatakan oleh orang tua dengan kata-kata, ungkapan yang mempunyai kekuatan dan pengaruh pada yang menerimanya. Dia pergi ke rumah pamannya setelah diberangkatkan ayah dan ibunya. Setelah begitu lama dia berjalan kira-kira 19 kilometer dari Berseba, dia beristirahat di Luz. Mengambil batu sebagai alas kepalanya, membaringkan diri di situ. Lalu dia bermimpi, ada anak tangga sampai ke langit. Dan malaikat Allah turun naik di tangga itu. Lalu Tuhan berdiri di sampingnya dan mengulangi berkat seperti yang sudah dinyatakan kepada ayah dan neneknya, bahwa tanah tempatnya berbaring akan diberikan bagi keturunannya, juga keturunan yang banyak, serta janji penyertaan dan perlindungan Tuhan baginya. Lalu esok harinya dia bangun dan membuat pertanda, batu alas kepalanya, menuangkan minyak, dan menamainya Betel. Lalu dia bernazar, bila Tuhan memberi makan, pakaian, dan boleh kembali ke rumah ayahnya, maka Tuhan akan menjadi Allah dia, serta akan memberikan 1/10 pada Tuhan. Yakub yang telah diberkati oleh ayahnya Ishak sudah mulai menikmati berkat tersebut, sebab di dalam pelariannya dia dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Yakub yang baru menipu semakin mengenal belas kasihan Tuhan. Dia diberkati bukanlah oleh kebaikannya, sebab tidak ada sesuatu yang akan dinyatakan sebagai kehebatan kebaikan yang menonjol dalam hidupnya. Dia hanya baru membuat tubuh dan minyak serta bernazar kepada Tuhan. Ketika kita berada dalam perjalanan yang mungkin melelahkan, jangan kita lupa bahwa Tuhan yang mengasihi kita ada bersama dengan kita. Biarlah kita selalu boleh tenang dimanapun, ketika kita tahu dan merasakan ada Dia yang menyertai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami saat ini. Bagaimana Engkau memelihara dan melindungi Yakub dan banyak orang dalam perjalanan sejarah. Begitulah kami ada senantiasa dalam pemeliharaan. Terima kasih Bapa. Baiklah kami tetap berserah kepada kebaikan-kebaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.